Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020, kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang al-ablugawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di mana al-ablugawiyah ini dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian al-ablugawiyah, yang kedua yaitu urgensi dari al-ablugawiyah, yang ketiga karakteristik permainan bahasa yang baik, yang keempat jenis permainan bahasa, yang kelima bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa, dan yang terakhir yaitu peran guru dalam permainan bahasa. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian al-ablugawiyah. Nah, al-ablugawiyah itu apa sih? Nah, al-ablugawiyah atau permainan bahasa adalah suatu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan dan menarik. Nah, sedangkan menurut Abdul Al-Aziz bin Ibrahim Al-Ashiri dalam Toroik Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah li An-Natikin bin Lugat Ukhra, bahwa al-ablugawiyah ini adalah permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar mengajar bahasa, baik berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar. Nah, baik diselenggarakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sedangkan menurut Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, metode permainan edukatif dalam belajar bahasa Arab, al-ablugawiyah ini adalah situasi atau kondisi tertentu saat seseorang mencari kesenangan atau kepuasan melalui suatu aktivitas atau kegiatan dalam bentuk permainan, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu urgensi dari al-ablugawiyah. Nah, urgensi dari permainan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran adalah membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab umumnya kalau orang sudah merasa senang belajar, nah maka untuk kemudian materi selanjutnya itu dapat mereka kuasai, seperti itu. Nah, selain itu permainan bahasa juga diperlukan agar peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Untuk menepis persepsi negatif peserta didik terhadap bahasa Arab dan agar pembelajaran bahasa Arab itu lebih menyenangkan dan variatif, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai karakteristik permainan bahasa yang baik. Nah, permainan bahasa yang baik itu bukan sebatas permainan, tetapi harus mempengaruhi siswa dalam penguasaan bahasa. Nah, selain itu juga dapat membantu siswa mempelajari materi bahasa yang lebih daripada sekedar aktivitas bermain itu sendiri. Nah, oleh karena itu, guru itu harus mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik, benar, dan cocok untuk dipraktikkan dalam pengajaran bahasa, seperti itu. Nah, di sini adapun ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, dapat meningkatkan penguasaan unsur bahasa atau kosakata dan tata bahasa, mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa pelajar, memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain, guru, dan materi bahasa, dapat merangsang siswa untuk bertindak secara aktif dan positif, serta dapat meningkatkan minat mereka, melibatkan pelajar secara aktif, baik dalam kelompok maupun kelas. Selain itu, mempunyai petunjuk dan peraturan yang jelas, serta mudah dipahami, dan dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar pembelajaran dapat dicapai secara objektif, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jenis permainan bahasa. Nah, yang pertama yaitu permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau istima. Yang pertama yaitu ada bisik berantai atau ala sararal mutasalsil. Yang kedua yaitu siapa yang berbicara atau man al mutahadis. Yang ketiga yaitu bagaimana saya pergi atau kaifa azhabu ila.
Nah, selanjutnya yaitu ada permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau muhadasah. Yang pertama yaitu ada di mana saya atau aina ana. Yang kedua yaitu menyebut gambar atau sifat surah. Yang ketiga, apa yang saya kerjakan atau madza a'mal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau qiraah. Yang pertama yaitu ada sobekan cerita atau alaurokal mumazzaqoh. Yang kedua yaitu antonim atau al-mudad. Yang ketiga yaitu mengeluarkan kata yang asing atau takhrijal kalimah al-goribah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis. Nah, yang pertama yaitu ada teka-teki silang atau al-kalimah al-mutaqatti'ah. Yang kedua yaitu permainan huruf yang kurang atau hilang. Yang ketiga yaitu menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Yang keempat, apakah kamu tahu atau hal ta'rif. Dan yang terakhir yaitu mengurutkan kalimah atau tartibul jumal, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Nah, yang pertama yaitu ada ansyitoh jam'iyah, yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Yang kedua yaitu ansyitoh al-majmu'ah, dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang ketiga yaitu ansyitoh al-farik, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang keempat yaitu ansyitoh sunaiyah, yaitu kegiatan al-ablugawiyah dilakukan oleh siswa 2 orang. Nah, yang kelima yaitu ansyitoh fardiyah, yaitu dilakukan oleh siswa secara individu. Nah, yang keenam ansyitoh at-tijwal, yaitu kegiatan yang membiarkan siswa meninggalkan tempat duduknya bergerak secara bebas, data, pasangan, atau yang lainnya yang dibutuhkan dalam al-ablugawiyah. Nah, semua jenis kegiatan ini bisa dipilih secara bergantian dengan memperhatikan materi yang akan mengajar. Untuk melatih maharoh al-kalam, maka bentuk kegiatan yang bisa dipilih yaitu ansyitoh sunaiyah atau ansyitoh at-tijwal, karena sasaran dalam materi ini adalah latihan komunikasi secara lisan antara satu siswa dengan komunikasi. Nah, untuk melatih maharoh al-kitabah tentunya lebih tepat jika menggunakan memilih ansyitoh fardiyah. Nah, sedangkan untuk maharoh qiraah bisa memilih ansyitoh jamaiyah atau ansyitoh al-majmu'ah. Nah, demikian untuk mengajar maharoh al-istima dan unsur-unsur bahasa, bisa memilih salah satu bentuk kegiatan ini sesuai dengan karakter masing-masing, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peran guru dalam permainan bahasa. Nah, dengan adanya al-ablugawiyah bukan berarti guru bebas dan membiarkan murid-murid itu mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bimbingan. Perluasan bahwa berbagai media dan teknologi belajar termasuk al-ablugawiyah tidak bisa menggeser peran dan eksistensi guru di dalam kelas. Nah, keberadaan guru tetap diperlukan. Bahkan ia mempunyai peran khusus dan mendesak dalam memperlancar jalannya permainan. Nah, di antara peran dan tugas guru dalam al-ablugawiyah adalah yang pertama yaitu membuat persiapan yang matang. Yang kedua sebagai motivator dan komentator. Yang ketiga yaitu sebagai penilai. Yang keempat yaitu sebagai perekam semua kegiatan al-ablugawiyah. Nah, dan yang terakhir yaitu sebagai pembimbing. Nah, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.